pagi. Pertama-tama terima kasih pada pekerjaan dan waktu yang diberikan untuk kami mahasiswa dari Universitas Agama Kristen Jepang Prodi PAK semester 4 untuk menyelesaikan tugas-tugas kami di gereja di sini. Dan ini kami akan menyelesaikan tugas-tugas dalam mata kuliah teologi religiani. Jadi di sini kami akan berbincang sedikit dengan Bapak tentang bagaimana peran gereja Katolik dalam masyarakat atau jemaat di sini. Dan juga mohon maaf sebelumnya karena kami di sini Kristen Protestan semua, jadi banyak yang tidak kami ketahui dari agama Katolik, jadi mungkin kami akan banyak berbincang dengan Bapak tentang gereja Katolik atau bagaimana peran gereja Katolik dalam masyarakat sekitar. Jadi Bapak yang pertama itu mungkin secara umum kami hanya mengetahui tentang bagaimana gereja Katolik itu memiliki beberapa sakramen. Namun kami hanya mengetahuinya secara umum saja, tetapi tidak semuanya. Jadi sekarang Bapak, pertanyaannya yang pertama itu bagaimana peran doa rosario dalam kehidupan spiritual umat Katolik? Dan juga peran dan tanggung jawab utama Romo sebagai pemimpin gereja Katolik. Mungkin sebentar kawan-kawan yang lain nanti ada pertanyaan baru mereka sampaikan. Gereja Katolik ini ya didirikan oleh Kristus sendiri, tetapi hidup di dunia masyarakat. Karena itu gereja Katolik sangat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kita selalu mendorong umat kita untuk melaksanakan hukum yang sama dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Banyak hal yang dilakukan gereja Katolik tidak saja untuk umat Katolik, tapi juga untuk umat yang bukan Katolik. Kita selalu punya perhatian juga untuk kehidupan bersama dalam masyarakat ya. Karena itu kita tetap bersama dengan tokoh masyarakat, pemerintah untuk bagaimana kita bisa membangun satu masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera. Dalam hal-hal ekonomi juga gereja Katolik tidak tutup mata kalau misalnya ada kelompok agama lain yang mengalami membutuhkan untuk dibantu atau bekerja sama dalam hal apa saja, dalam hal ibadat. Kadang-kadang kita mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang bukan dari gereja Katolik, terlibat di dalamnya. Itu peran gereja dalam masyarakat. Intinya bahwa dalam hidup bermasyarakat, gereja Katolik selalu mendorong umatnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, hidup bersama sebagai saudara dalam Tuhan. Lalu yang kedua tentang sakramen. Dalam gereja Katolik ini sakramen itu diakui sebagai tanda rahmat Tuhan bagi manusia. Tanda rahmat Tuhan bagi manusia. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Dimulai 3 sakramen pertama itu disebut sebagai sakramen inisiasi. Itu penerimaan untuk masuk ke dalam. Itu baptis itu diterima satu kali seumur hidup. Dia itu seperti kalau orang di TTS misalnya punya sapi, itu kan selalu tanda di paha itu dengan tanda tertentu. Orang-orang Katolik juga ditandai dengan baptisan itu
seperti tanda itu dan tidak bisa hilang sampai dia mati, tidak akan pernah hilang baptisan. Lalu yang kedua, sakramen tobat. Sakramen tobat kita akui diri sebagai orang berdosa, manusia lama yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Itu sakramen tobat. Lalu sakramen berikut, sakramen Ekaristi. Itu membuka pintu bagi umat Katolik untuk masuk bisa mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kalau dalam gereja Protestan itu kan apa? Tidak. Jadi saya sudah terima sakramen Ekaristi, itu dia sudah bisa sambut tubuh dan darah Kristus dalam gereja Katolik. Ketiga sakramen yang memasukkan seorang Katolik, warga gereja Katolik ke dalam persekutuan itu. Lalu sakramen berikut, sakramen Krisma. Itu dalam gereja Katolik, sakramen Krisma itu sakramen kedewasaan iman. Artinya orang ini sudah benar-benar dewasa mereka dia terima kepenuhan sakramen karunia Roh Kudus dalam sakramen Krisma. Yang keempat, kelima, sakramen perkawinan, pernikahan itu untuk mempersatukan suami istri. Dan sakramen perkawinan itu yang memberi sakramen suami istri sendiri. Imam hanya menjadi saksi, wakil Tuhan untuk menyaksikan bagaimana suami dan istri saling berjanji untuk setia. Lalu sakramen berikut, sakramen minyak suci. Itu untuk orang-orang sakit diberi kekuatan dengan minyak yang sudah diberkati. Seperti para rasul itu dipanggil untuk melayani orang-orang sakit dengan penumpangan tangan dan pengurapan dengan minyak. Dan sakramen yang satu lagi, sakramen imamat, itu untuk kami orang-orang khusus yang terpanggil untuk melayani gereja tanpa harus mengalami perkawinan. Sakramen itu adalah gereja Katolik. Yang sudah menerima sakramen imamat tidak bisa menikah lagi, tidak bisa menikah karena melalui proses yang panjang. Harus berkas-berkas itu kirim sampai di Roma sana untuk diselidiki kasusnya bagaimana itu. Setelah dapat izin dari Roma baru bisa diizinkan untuk menikah lagi. Atau selama pasangan masih hidup tidak bisa menikah lagi, meskipun pasangan ini sudah menikah dengan orang lain, itu sakramen perkawinan dengan imamat. Lalu kehidupan doa rosario dalam kehidupan spiritual. Di dalam gereja Katolik itu ada 2 bulan yang dikhususkan untuk berdoa rosario, yaitu bulan Mei dengan bulan Oktober. Mengapa banyak orang Katolik itu rajin berdoa rosario? Karena selain memiliki ibu di dunia ini, mereka juga memiliki ibu di surga. Dan lebih dekat seorang anak itu memperoleh sesuatu lewat ibunya, jarang lewat bapak. Sedikit-sedikit mama, dan mama sampaikan kepada bapak. Tetapi bahwa penghormatan yang lebih tinggi itu karena Bunda Maria yang dihormati dalam doa rosario itu sendiri mengandung Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita. Karena itu dia wajar untuk dihormati, diberi penghormatan yang tinggi. Karena kalau tanpa dia ya itu tidak mungkin ada, atau mungkin lewat orang lain. Jadi umat Katolik memang sangat-sangat berdevosi dengan rosario itu, karena mereka juga yakin bahwa satu-satunya kekuatan hidup mereka itu adalah doa rosario ini. Doa rosario. Di dalam doa rosario itu ada banyak peristiwa yang direnungkan. Ada peristiwa sedih, ada peristiwa gembira, ada peristiwa mulia, ada peristiwa yang direnungkan. Jadi
ketika berdoa rasurial itu kita seperti merenungkan seluruh perjalanan hidup Yesus Kristus bersama ibunya di dalam kehidupan ini. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran saya sebagai pemimpin umat di sini? Saya hadir pertama-tama sebagai pelayan Tuhan untuk melayani umat di sini. Jadi saya tidak mengutamakan untuk dilayani, tetapi saya berusaha untuk melayani. Memang bahwa ada kekurangan manusiawi saya sih, tapi yang bisa saya beri untuk melayani umat itu saya laksanakan untuk melayani umat. Dan yang paling penting itu menjaga kesatuan umat, karena gereja Katolik itu salah satu sifatnya adalah satu. Ada beberapa seperti satu, kudus, Katolik, apostolik. Yang pertama itu adalah satu. Maka kehadiran saya di sini kalau tidak mempersatukan umat, membawa memecah belah, itu sama dengan serigala berbulu domba. Jadi saya selalu menjaga untuk umat itu bersatu, baik ke dalam gereja maupun bersatu dengan masyarakat kita. Satu dengan masyarakat. Saudaralah. Di samping saya juga berpikir untuk pelayanan sakramental pada umat, pelayanan yang lain, pembangunan dan lain-lain. Paling tidak saya hadir di sini sebagai pemimpin, motivator untuk umat dalam hidup pribadi maupun bersama. Bisa ada lagi pertanyaan kan? Bapak, kan tadi Bapak sempat jelaskan tentang bagaimana gereja Katolik berperan dalam masyarakat. Terus tadi Bapak sempat jelaskan tentang komunitas yang nanti misalkan ada agama lain yang kesusahan atau ada masyarakat yang kesusahan, ada yang membantu, dari gereja Katolik membantu. Nah di situ kira-kira yang berperan penting untuk membantu itu Bapak sendiri atau ada komunitas-komunitas dalam gereja Katolik yang membantu Bapak untuk memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Bapak sendiri yang berperan langsung atau memang ada komunitas dalam gereja yang membantu? Sama dari saya sebagai pemimpin di sini, saya menggugah juga umat, menggugah juga komunitas-komunitas untuk membantu saya dalam melayani saudara-saudara yang susah. Jadi saya tidak sendirian, kita ambil dari kantong sendiri. Tapi kami juga punya bagi untuk pelayanan itu. Ada komunitas-komunitas yang bersedia membantu untuk saudara-saudara itu, atau ada keluarga-keluarga pribadi-pribadi tertentu yang bersedia untuk membantu kelompok itu. Kita bersatu lalu kita salurkan bantuan. Kadang-kadang juga kan buat kegiatan, ya kita juga selalu lihat orang-orang susah itu. Satu bagian dari kegiatan kita itu adalah membagi yang bisa kita kasih kepada orang-orang seperti itu, tanpa melihat agama, suku dan lain-lain. Baik, ini saya bertanya sedikit, bagaimana Bapak di sini sebagai pemimpin, bagaimana kalau di dalam umat di sini ada seorang yang dia punya iman atau dia punya tidak biasa datang di gereja, dia sudah liar begitu Pak. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal itu Pak? Baik, kan di sini bekerja pakai sistem jaringan. Saya terus ada ketua dewannya, ada pengurus-pengurus di kelompok-kelompok. Jadi nanti saya mendapat laporan dari ketua kelompok tentang orang ini. Saya minta pertama ketua kelompok untuk mendekati keluarga atau orang tersebut untuk kembali ke gereja. Tapi kalau sampai pendekatan dari ketua kelompok itu tidak mempan, saya minta dewan untuk ke sana lagi. Nah, kalau dewan tidak lagi, berarti saya sendirian ke sana. Dan terakhir, kalau memang keputusan keluarga atau orang tersebut tidak mau kembali, ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha untuk membawa dia kembali ke gereja.
Jadi saya tidak secara langsung ke sana, ada orang-orang saya yang bekerja untuk itu. Saya juga sudah bentuk tim untuk itu, tim untuk orang-orang atau keluarga-keluarga yang seperti itu, untuk tim ini mendekati. Jadi selain dewan, selain ketua kelompok, tapi ada tim khusus yang saya bentuk untuk panggil kembali orang-orang itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Apakah dalam agama Katolik itu ada prinsip-prinsip kehidupan spiritual yang mendukung keberagaman keyakinan di masyarakat? Prinsip bahwa kita ini sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Bahwa kita tinggal dalam satu rumah dengan kamar yang berbeda itu wajar. Tapi keberbedaan itu tidak kita pandang sebagai sesuatu yang harus membuat kita bermusuhan atau terpisah. Tetapi bahwa keberbedaan itu sebenarnya sesuatu yang indah, seperti mosaik yang perekatnya adalah kerukunan hidup kita sebagai manusia. Yang paling diutamakan di dalam gereja itu adalah harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kalau hal itu sudah tidak ada, maka orang tidak lagi saling menghargai. Bahwa memang ada hal-hal yang perlu dipertahankan dalam iman Katolik, tetapi untuk kehidupan bersama, ya kita menjauhkan prinsip bahwa kita yang paling benar, kita yang paling segalanya. Kita membangun kerjasama dengan yang lain untuk kebaikan hidup bersama, Kita selalu mengusahakan itu, istilahnya dalam gereja Katolik, bonum comune, kebaikan dalam hidup bersama, dalam perbedaan. Kita mau bertanya lagi? Mungkin rendang lebih kepada pribadi, kan seorang rombong tidak sama dia itu seperti orang-orang biasa. Contohnya seperti orang nikah, sedangkan bapak rombong juga. Terus dengan saya tuh kenapa bapak masih tetap terus mencintai pekerjaan yang Karena dari awal saya sudah pilih jalan ini. Saya sudah bersumpah terlibat untuk hidup seperti begini dengan segala macam kesusahannya, susah senangnya saya harus jalani. Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan jalan ini. Ini sudah jalan hidup saya. Dan saya yakin bahwa ini karena Tuhan sendiri yang memilih saya untuk jalan ini. Andaikan saya sendiri yang memilih jalan ini, mungkin saya tidak bertahan. Tapi karena Tuhan sendiri yang memilih saya untuk hidup di jalan ini, membaktikan diri saya untuk gereja, melayani umat, maka saya tetap jalan seperti begini. Ya. Saya menikmati jalan ini. Dan setiap panggilan hidup ini ada suka dukanya. Bukan berarti kami ini senang terus, tidak. Maka kami tetap begini. Kami juga ada susahnya. Tapi yang namanya kita sudah komitmen dari awal untuk jalan ini, ya kita jalanin kita. Seperti orang hidup berkeluarga juga, tidak selamanya setiap hari itu ada senang, tapi ada susahnya juga. Bahkan ada yang sampai mengambil sikap bercerai karena tidak cocok dan seterusnya. Ada susah senangnya. Tergantung bagaimana kita punya komitmen untuk menjalani kehidupan kita ini sebagai imam atau sebagai suami istri.
itu panggilan hidup Tuhan sudah tentukan. Itu harus jalan untuk saya seperti begini. Itu harus jalan untuk saya seperti suami istri. Nah, makanya dalam gereja Katolik seperti tadi saya jelaskan dalam itu sakramen perkawinan, kalau sudah menikah dengan satu tidak bisa cerai sampai maut yang memisahkan. Itu konsekuensi dari apa? Pilihan hidup. Sama dengan saya juga. Ketika saya memilih untuk menjadi imam, itu konsekuensi saya untuk jalan sudah di jalan itu. Susah senang ya mau bilang apa? Itu kita sudah pilihan hidup kita. Begitu. Tidak ada. Oke, Beb, itu penasaran ya. Kira-kira di dalam gereja Katolik itu ada komunitas-komunitas tertentu? Ada. Di gereja Katolik juga ada macam STHM, ada Wanita Katolik Republik Indonesia, ada Legio Maria, ada Santa Ana, ada komunitas-komunitas tertentu dengan spiritualitas masing-masing. Misalnya Santa Ana itu dia punya tugas datang untuk layani imam di misalnya cuci pakaian atau apa segala macam. Kalau Legio Maria itu dia kerja dalam gereja tapi dia juga kerja di masyarakat. Lebih banyak dia kerja di masyarakat. Legio Maria itu dia melayani di masyarakat. Wanita Katolik Republik Indonesia. Itu dia organisasi semi politik sih. Kalau Legio lebih banyak ke berdoanya. STHM Bapak? Itu apa kelompok bela diri yang berbasis apa Kristen Katolik, tapi punya tugas juga misalnya ada kegiatan-kegiatan kerja di gereja atau pengamanan di gereja, itu mereka yang tidak semua gereja ada itu kelompok itu, tapi gereja-gereja yang punya itu mereka yang begitu kegiatan-kegiatan, bahkan dalam skop yang lebih luas dan yang terkumpul di Kelapa 50 masuk untuk mengendal kegiatan. Kebanyakan itu menjadi pengaman, pengatur arus lintas. Kalau komunitas lebih banyak lagi. Ada buder, ada pater, ada suster. Suster juga ada macam-macam. Buder juga ada macam-macam. Mana masalah lagi kan? Bagaimana dengan umat yang kehilangan iman dan bagaimana kita untuk mengatasi cara untuk mengatasi? Ini tadi saya sudah menjelaskan ke sini. Saya dekati pertama lewat ketua kelompok, lalu dewan. Yang terakhir saya sendiri turun tangan untuk kasih penyadaran iman, begitulah. Akhirnya ya keputusan terakhir seperti dalam Alkitab, pertama tegur secara pribadi, terus bawa ke jemaat. Pada akhirnya kalau dia tetap terima, ya sudah, anggap saja dia sebagai orang kafir. Itu karena dia punya keputusan pribadi. Kita sudah berusaha untuk membawa dia kembali ini. Bicara. Ilmu tentang diri kita
baik. Terima kasih Bapak. Kami mungkin teman-teman yang lain tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih karena Bapak sudah menerima kami dan juga sudah berbagi tentang bagaimana peran Gereja Katolik dalam masyarakat. Gereja Katolik tidak hanya berperan dalam umat Katolik, tetapi di semua yang ada di dunia ini. Seperti Gereja Katolik itu solidaritasnya tinggi. Terus bisa disimpulkan kalau Gereja Katolik itu tidak hanya monoton pada umatnya saja, tetapi dia monoton pada dasar firman dari Allah, yaitu mengasihi Allah seperti dan mengasihi diri sendiri seperti mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Dan di sini terima kasih karena kami sudah mengetahui tidak banyak, tetapi kami berharap masih ada tugas lagi untuk kami mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Katolik. Dan tidak tahu, kalau mungkin kalau semester depan ada kesempatan mungkin nanti kami kembali karena iya, karena jadi kalau dari diri saya sendiri, saya sangat terkesan mau belajar tentang Gereja Katolik. Sebenarnya mau tahu banyak sekali tentang Gereja Katolik. Banyak tahu. Maksudnya bukan berarti saya Kristen lalu saya harus belajar dari segi saya sendiri, tetapi memang kita harus mengetahui dari agama-agama yang lain juga. Jadi terima kasih banyak Bapak sudah menerima kami dengan baik, dan juga mungkin dalam kegiatan kali ini adalah kesalahan kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir, kita berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan lah, meskipun sedikit, karena ada banyak kesempatan kita bisa saling belajar ya. Lebih banyak kita tahu, makanya tadi saya bilang lebih banyak kita tahu itu lebih baik daripada kita tidak tahu sama sekali. Kalau kita tidak tahu itu nanti akhirnya kita saling mempersalahkan. Padahal sebenarnya tidak selamanya pihak sebelah itu salah. Kalau kita tahu, jadi kita saling belajar lah, sehingga tidak saling mempersalahkan, membawa perpecahan dalam masyarakat. Apalagi kita ini kerja untuk kamu kuliah agama, saya pemimpin umat lagi, dan kita kembali ke sana kami bikin kacau balau dalam jemaat lagi. Nah gitu ya.